Intens investigasi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon makin pelik dan menyita perhatian satu persatu dari pakar hukum negeri ini. Di antaranya juga membuat pengacara senior Otto Hasibuan turun tangan. Usai menerima keluarga salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Sudirman yang telah divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, di mana Sudirman merasakan ketidakadilan hingga akhirnya Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi ini pun berencana untuk membongkar dan memberikan bantuan cuma-cuma kepada Sudirman. Dan terkini, Otto Hasibuan kembali menerima 5 keluarga terpidana dalam kasus Vina tepat hari ini, 10 Juni 2024. Lalu seperti apa penjelasan dari Otto Hasibuan setelah menerima aduan dan curhatan dari 5 keluarga terpidana? Benarkah ada motif kekerasan atau paksaan yang dialami para terpidana untuk mengakui perbuatan yang tak dilakukannya? Sejauh apa ketidakadilan yang dialami oleh para terpidana? Lalu apakah Otto Hasibuan juga akan melakukan upaya pembelaan kepada 5 terpidana seperti halnya yang dilakukannya untuk Sudirman? Dan jika benar Otto Hasibuan juga akan membela kelima terpidana itu, langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pengacara senior Otto Hasibuan makin tergugah hatinya untuk membela para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun yang lalu. Ya, usai menerima laporan dari keluarga Sudirman dan pengacaranya, Otto Hasibuan makin merasakan banyaknya kejanggalan yang mewarnai penanganan kasus ini, baik di tingkat penyidikan maupun saat persidangan. Dan naasnya Sudirman menjadi satu dari 8 terpidana kasus mengenaskan ini yang dihukum seumur hidup. Hingga akhirnya Otto Hasibuan dan DPN Peradi pun siap memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk sang terpidana Sudirman. Selain itu, Otto Hasibuan serta Peradi pun berencana untuk membongkar dan memberikan bantuan kepada Sudirman. Dan setelah Sudirman, terkini pada hari Senin 10 Juni 2024, Otto Hasibuan kembali menerima 5 keluarga terpidana dalam kasus pembunuhan Vina. Lalu seperti apa penjelasan Otto Hasibuan yang disampaikannya dalam konferensi pers usai menerima aduan dan curhatan 5 keluarga terpidana sore tadi? Benarkah ada motif kekerasan atau paksaan yang dialami para terpidana untuk mengakui perbuatan yang tak dilakukannya? Baik teman-teman wartawan sekalian, terima kasih atas kehadirannya dalam acara konferensi hari ini. Hari ini kami dapat tamu kehormatan Kang Deddy, pasti sudah kenal, Deddy Mulyadi, yang selama ini begitu aktif menaruh perhatian pada kasus Vina. Yaitu banyak melakukan investigasi, pertemuan-pertemuan mengenai kasus Vina ini. Dan bagaimana kita ketahui bersama dan kita bisa lihat di vlog-vlog dia maupun juga dalam video-video yang sudah ditayangkan di media sosial. Kedatangan Pak Deddy ini tidak sendiri, tapi beliau datang bersama dengan 4 orang. Nanti saya jelaskan 4 orang ini adalah 4 orang saksi yang pernah diperiksa di Polda Jawa Barat dan juga pernah menjadi saksi dalam perkara Vina pada 2016 yang lalu. Selain 4 orang ini, kami juga kedatangan bersama dengan Kang Deddy
5 keluarga korban, bukan, keluarga daripada yang terpidana yang dituduh melakukan perbuatan pembunuhan sebagai pelaku pembunuhan Vina, yaitu diantaranya orang tua daripada apa? Eko, saya, Prianto, terus Adi Saputra. Tetapi mereka dulu terpaksa mengakui dalam berita acaranya karena ada penekanan penyiksaan terhadap mereka sehingga terpaksa mengaku. Itu cerita yang kami dapatkan dari keluarga orang tua daripada 5 orang tersebut. Di samping itu ada 4 orang di sini saksi. Yang 4 orang ini adalah satu bernama Okta, ya, mana Okta? Okta, ya. Kemudian saudara Teguh, ini Teguh. Kemudian saudara Pramudia, ya, Pramudia, ya. Kemudian Ahmad Saibuddin adalah tidur di rumahnya Pak Lurah, Pak RT, Pak Arsen namanya, di rumah anaknya, ya, di rumah anaknya Pak RT. Pak RT-nya ada di sampingnya, di samping. Nah, jadi coba bayangkan, lebih kurang di antara jam-jam tersebut, jam 9 sampai jam 10, jam 12, itu mereka-mereka ini katanya mulanya dari awal, dari sore, dari maghrib, mereka pergi dulu ke rumah, ke warungnya Ibu Nining. Dari rumahnya Ibu Nining, mereka pergi ke rumahnya bapaknya Hadi, rumah Hadi. Dari rumahnya Hadi, lebih kurang jam 9, jam 10, mereka pergi ke rumahnya adanya Pak RT dan tidur sampai pagi. Jadi artinya peristiwa yang dituduhkan kepada mereka itu yang terjadi di jam-jam yang sama, lebih kurang jam 10, jam 9, 10 sampai jam 12 itu, di hari yang sama, tanggal 27 Agustus 2016 itu, mereka itu berada di rumah RT. Kemudian dulu kamu mengatakan bahwa kamu sebenarnya tidak benar ada di rumah itu, di rumah RT, gitu ya. Nah, sekarang dia bilang sesungguhnya nggak benar, dia ada katanya. Coba terjelaskan dulu. Itu Pak. Sebenarnya Mik pakai mic. ada wireless mic. Ya, ini. Nama dulu saya Namanya Bang? BAP tahun 2016 saya berkata yang sejujurnya. Lalu itu diralat oleh polisi. Bilangnya kamu bilang tidur di situ, tapi Pak RT sama anaknya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ. Nah, maka dari itu saya merasa takut sendiri. Maka dibantulah diubah BAP seolah-olah saya tidur di rumah Pak RT. Jadi itu ceritanya. Nah, itu waktu berita acara di polisi. Ketika kamu diperiksa di pengadilan, apa yang kamu sampaikan? Waktu di pengadilan saya berbicara jujur seadanya. Saya bilang tidur di situ. Waktu kamu tidur di situ, melihat nggak yang 5 orang ini yang sedang dibicara sekarang itu ada di situ juga tidur? Melihat Ya? melihat Menurut mereka ini, kelima terdakwa itu yang diwakili sekarang 5, termasuk Saka, ya, itu 6 berarti ya. Satu lagi kita belum bertemu ya. Itu mengatakan pada tanggal 27 Agustus tersebut, jam 10-an itu, mereka itu tidak berada di tempat kejadian di mana Egy dan Vina dibunuh. Mereka ada tidur bersama-sama. Berarti 9 orang tadi itu bersama-sama di rumah anaknya Pak RT. Jadi kalau mereka ada di rumah Pak RT pada jam yang sama itu, bagaimana mereka bisa dituduh melakukan pembunuhan di tempat dibunuhnya si Egy dan Vina? Egy ya.
Sehingga timbul pertanyaan, sebenarnya ada pembunuhan enggak? Kan gitu. Itu. Nah, kedua yang sudah saya jelaskan kemarin, dan jelas lagi. Yang didakwa di dalam perkara ini ada 11 orang. 11 orang. Didakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan dan perkosaan. Dari 11 ini, 8 sudah diadili, 3 dinyatakan buron. Kemudian terakhir ditangkap 1, yaitu namanya Peggy. Kemudian 2 orang lagi yang dinyatakan buron ini tiba-tiba dinyatakan diralat, itu adalah fiktif, artinya tidak ada. Padahal dalam dakwaan jaksa dikatakan, yaitu Andi dan Dani, Andi dan Dani, yang kemudian oleh jaksa itu fiktif. Andi dan Dani ini ketika dalam fiktif itu di dalam dakwaan disebutkan bahwa Dani dan Andi inilah yang membawa korban Vina dan si Egi ke flyover. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena di dalam negara hukum ini, terutama Pak Presiden, Pak Jokowi, sudah menyampaikan dan menaruh perhatian terhadap kasus ini agar secara tuntas. Maka tidak boleh ada tindakan-tindakan seperti itu. Karena Peradi ini adalah memang suatu organisasi yang juga punya PBH, punya pusat bantuan hukum Peradi, yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma, di mana kami ada di seluruh 160 cabang di seluruh Indonesia. Maka seyogianya kami akan memberikan bantuan hukum. Nah, kami nanti akan cek juga apakah dia berada di lapas atau berada di tempat lain. Dan menurut kami, kalau dia berada di tempat lain itu tidak tepat. Pasti ada sesuatu hal yang kurang sesuai dengan hukum. Usai menerima pengaduan dari 5 keluarga terpidana, Otto Hasibuan juga merasakan ketidakadilan seperti yang dirasakan Sudirman. Lalu seperti apa respon Otto Hasibuan usai menerima aduan dari 5 keluarga terpidana kasus Vina? Benarkah Otto Hasibuan merasa tergugah dan akan turun gunung memberikan bantuan hukum kepada 5 keluarga terpidana tersebut? Lalu menurutnya sejauh apa ketidakadilan yang dialami oleh para terpidana? Kemudian langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya demi memberikan keadilan kepada para terpidana? Kami menyampaikan besok ini ada 4 orang yang dipanggil jadi saksi di berapa di Polda, berapa orang? 3 di Polda Jawa Barat, 1 di Polres Cirebon. Yang di Polres Cirebon siapa? Sudin, diperiksa besok di Polres, Polresta ya. Kemudian yang 3 di Polda jam 10 ya. Untuk itu kami, karena ini tempatnya belum tempat, kami sudah membentuk tim tadi untuk di Bandung. Itu ada Pak Jutek Kongso dan Ruli Panggabean dari ketua Kadin di Bandung. Pak Ruli juga tidak sehat ke sana. Kita serta-merta tadi saya minta bantuannya langsung segera datang ke sini, dan dia akan membentuk tim di sana juga bersama teman-teman dari Cirebon, bersama teman-teman dari Indramayu, ya. Berapa orang pun kami siap, kita punya anggota 70.000. Se-Bandung pun bisa membantu, ya. Nanti untuk Pak Jutek dan Pak Rudi akan memperdidir untuk itu, ya. Di samping itu, kami juga, karena meskipun orang tuanya datang ke kami, tapi kalau 5 orang yang di sana yang terdakwa itu, yang terpidana itu tidak bersedia memberikan kuasa kepada kami, tidak berkeinginan, kami juga nggak bisa bantu untuk kami. Jadi kami tadi sudah minta kuasa dari keluarganya ini agar kami bersama keluarga bisa bertemu dengan 5 terpidana itu, bertanya apakah sungguh-sungguh mau mengajukan PK atau tidak. Kalau mereka bersungguh mereka mau PK,
kami tim Berani ini bersedia. Ada Pak Indra Wongso, juga ada Jung Armain, ada Pak Nyana, ada Pak Dwi, ada Pak Nikolai, ada Budi, ada Bostan, ada Riri, ada Trilan, ada Heli, Anita, banyak sekali yang siap membantunya, termasuk tim-tim yang lain. Mungkin untuk Bandung aja tadi udah terkumpul 30 orang ya. 40 loh yang sekarang sudah siap untuk bantu. Kami akan coba mengeceknya, karena bagaimanapun kami tidak bisa bertindak lebih jauh. Nah, Pradi tentunya menangani ini tidak harus saya, ya boleh juga saya, tapi yang penting kami akan butuh tim lah. Kami akan butuh tim, baik yang dari Jakarta maupun dari Cirebon maupun kota terdekat itu dari Bandung atau apakah di sana yang lebih dekat, ya. Dan juga tentunya ada Cirebon juga, karena di sana kita ada DPC Cirebon, ya ada DPC Bandung dan terdekat. Khususnya memang saya terus terang aja belum detail, tapi saya sepintas dengan membaca secara cepat dan cerita daripada Ibu Titin ini, sebagaimana kita ketahui bahwa ada 11 di dalam dakwah ini, saya lihat ada 11 yang didakwa melakukan perbuatan pidana ini. Kemudian di antara 11 tersebut ada 3 orang yang buron. Dari 2 orang yang buron, yaitu Sarada Dhani dan Andi ya? Iya, Andi. Andi dan Sarada Dhani. Perong ya, Peggy. Siapa tadi? Ya, Peggy Perong. Peggy Perong itu dinyatakan buron di dalam perkara ini. Tapi kemudian kita dengar di mass media bahwa Peggy Perong sudah ketangkap. Yang 2 lagi, berita yang kita dengar, katanya itu buronnya itu fiktif. Sangat-sangat aneh. Logika hukumnya begini. Rangkaian peristiwa yang didakwakan dan dituntutnya terdakwa ini, yang kemudian sekarang menjadi terpidana, dan sekarang menjadi orang yang sedang menjalani hukuman. Mereka ini didakwa secara bersama-sama melakukan pembunuhan, berencana, ya 340. Yang mana saya belum melihat dengan jelas di mana perencanaannya dan apa musababnya orang ini berencana membunuh Vina dan Eki ini. Gak mungkin ada pembunuh berencana tanpa ada sebab musabab. Pasti ada sebabnya membuat dia merencanakan pembunuhan, dan ada tentunya rencana. Nah, kalau dari nggak ada, bagaimana caranya mayat ini pindah ke flyover kalau itu 2 orang itu fiktif? Macam-macam, tapi kami mencoba menganalisis secara hukum bahwa ini keanehan yang sangat luar biasa. Tidak cuma melihat adanya ketidakadilan yang sudah diterima Sudirman, Otto Hasibuan juga melihat adanya kejanggalan dalam kasus dan vonis yang diterima oleh Sudirman, terpidana kasus Vina. Terlebih diketahui dari sang ayah kalau Sudirman adalah anak yang mengalami keterbelakangan mental sehingga sekolahnya putus sampai SD. Karena itu pula Otto Hasibuan pun mempertanyakan apakah sosok yang memiliki kekurangan dalam berpikir seperti Sudirman bisa terlibat dalam kasus pembunuhan sekeji itu. Ini Sudirman ini mereka katakan istilah tadi sebenarnya. Ya begitu istilahnya gitu kalian ya. Kurang, dia bawa rata-rata lah katanya. Jadi dia tidak bisa memilih dirinya yang baik. Makanya tamat pun hanya SD doang. Ya kalian bilang istilahnya tadi ya. Artinya dipanggil karena di bawah rata-rata keadaannya katanya. Nah, jadi kita juga perlu mengecek apakah perlu ini diperiksakan kepada psikiater tentang apakah betul-betul ini adalah memang orang yang cakap bertindak atau tidak. Kalau dia betul-betul cakap bertindak, berarti kita harus lihat dia harus diberikan kebebasan untuk bisa memilih seorang advokatnya. Ya, karena dengar kabar katanya, saya nggak tahu, katanya Sudirman juga udah diperiksa. Pradi yang tentunya kami sebagai
Dewan Pimpinan Nasional, Pradi, kami punya cabang 190 cabang di seluruh Indonesia, punya anggota kami hampir lebih kurang 70.000. Kami punya kewajiban hukum, punya kewajiban moral untuk bisa membela kepentingan daripada anggota kami, di samping kepentingan daripada masyarakat yang minta bantuan hukum kepada kami. Sementara itu, Peggy Setiawan yang saat ini sudah ditetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina juga jalani tes psikologi di Polda Jawa Barat. Lalu benarkah usai menjalani tes psikologi, kuasa hukumnya meminta Peggy Setiawan segera dibebaskan? Halo, aku Hanum Ramantio, ayo subscriber Tintan Investigasi 3 juta subscriber. Pemirsa Intens Investigasi, Peggy Setiawan atau Peron sedang meratapi nasibnya semenjak ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina pasca dirinya ditangkap di Bandung pada 23 Mei 2024 lalu. Dan selama 2 hari berturut-turut, Sabtu dan Minggu kemarin, Peggy Setiawan harus menjalani tes psikologis di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Dan di pemeriksaan sesi keduanya pada hari Minggu kemarin, Peggy Setiawan menjalani pemeriksaan hampir sekitar 8 jam. Pemeriksaan kedua berupa tes psikologi terdiri dari 3 aspek psikologi, yaitu intelijensi, afeksi, hingga motorik. Meskipun pemeriksaan psikologi terhadap Peggy sudah dilakukan, kabarnya pemeriksaan lainnya masih akan dilakukan penyidik. Di antaranya pemeriksaan pengetesan poligraf atau tes kebohongan. Usai menjalani tes psikologi, kuasa hukum Peggy Setiawan yang sebelumnya sempat merasa keberatan dengan tes psikologi yang harus dijalani Peggy Setiawan, akhirnya merasa bertambah yakin kalau kliennya itu memang tidak bersalah dan harus dibebaskan. Di hari ini, hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 ini, tadi Peggy Setiawan dilakukan pemeriksaan di psikologi yang terakhir ya. Jadi kemarin sama hari ini yang terakhir. Nah, pemeriksaan psikologi ini memang kami tim penasihat hukum Peggy Setiawan awalnya menolak ya. Artinya karena apa sih urgensinya kan? Dikhawatirkan penyidik mencari-cari kesalahan ya terhadap klien kami dengan cara memeriksa psikologis. Tetapi kemudian setelah diskusi dengan penyidik, dengan psikolog ya kemarin, nah penyidik menyampaikan bahwa perlu dilakukan pemeriksaan psikologi terhadap Peggy Setiawan lebih kepada tujuannya supaya penyidik lebih hati-hati ya, tidak asal menduga bahwa Peggy Setiawan ini sebagai pelaku. Untuk meyakinkan apakah kepribadian Peggy Setiawan ini potensial atau tidak untuk melakukan tindak pidana, maka penyidik mengambil keputusan untuk dilakukan pemeriksaan psikologi. Karena logis masuk akal, akhirnya kami penasihat hukum mengizinkan ya kepada penyidik dan psikolog untuk melakukan pemeriksaan psikologi. Ada 3 hal yang dilihat oleh psikolog terhadap diri Peggy, yaitu 1, untuk melihat intelijensi atau kognitif ya, yaitu kecerdasan atau fungsi otak. Kemudian yang kedua ada afeksi. Afeksi ini untuk menjabarkan tentang suatu perasaan untuk mendapatkan respon yang baik. Kemudian yang ketiga ada motorik ya. Jadi motorik ini melihat atau memeriksa pengendalian dan pengaturan fungsi-fungsi organ tubuh. Nah, dari 3 hal yang dilihat oleh psikolog ini, tujuannya adalah pribadi Peggy Setiawan ini apakah nanti ia berpotensi ya bisa melakukan tindak pidana atau tidak, yaitu terjemahan kami ya. Untuk hasilnya sendiri sih memang masih lama 14 hari, tapi melihat
Peggy Setiawan yang memang karakternya itu sabar ya, kemudian tidak temperamen, kemudian konsisten orangnya ya, tegar ya. Maka kami melihat bahwa insya Allah dari pemeriksaan psikologi ini ya, psikolog bisa menilai dan penyidik juga bisa memahami, bisa menilai juga bahwa Peggy Setiawan bukanlah tipikal orang yang mudah melakukan tindak pidana. Ya mudah-mudahan nanti kan dari pihak Polda akan transparan memberitahukan hasil dari hasil tes psikologi kemarin yaitu dengan 5 tahapan dilakukan. Kemarin itu baru 4 tahapan dan hari ini pun masih. Enggak, kebetulan waktu itu memang ada wacana katanya memang pihak keluarga pun harus dilakukan pemeriksaan, tapi kita menolak kalau memang kan tidak ada relevansinya juga. Kalau untuk Peggy bolehlah karena Peggy sudah ada di dalam, mungkin untuk kepentingan pihak kepolisian juga, tapi kalau untuk keluarga kita tidak mengizinkannya. Sebelumnya, kuasa hukum Peggy Setiawan yang lainnya juga keberatan dengan pernyataan dari Rasman Arif Nasution yang begitu yakin bahwa Peggy Setiawan adalah orang yang bersalah dalam kasus pembunuhan Vina. Menurut kuasa hukum Peggy Setiawan, Niko Kilikili, Rasman Arif terlalu cepat menjudge seseorang bersalah tanpa pembuktian yang akurat terlebih dahulu. Apalagi diakui Niko Kilikili kalau dirinya mengenal baik Rasman Arif. Jadi ia berharap agar Rasman Arif jangan gegabah dalam menyimpulkan sesuatu. Apalagi sampai meyakini kalau ayah Peggy Setiawan, Robi, juga ikut terlibat. Karena itu jika Rasman masih terus mengusik dan merugikan kliennya, maka para pengacara yang mendukung dan membela Peggy Setiawan siap mempermasalahkannya ke jalur hukum. Karena Niko Kilikili tetap yakin kalau Peggy Setiawan tidak bersalah. Pertama, saya ini mendapat informasi, data-data dari berbagai pihak. Dan data itu valid. Tapi saya sekali lagi tidak dalam rangka menuduh, tidak dalam rangka menjustifikasi, tapi saya dalam kerangka presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Ini semata-mata bahwa saya melihat beberapa aspek dan saya melihat data, memperhatikan statement dari Peggy, memperhatikan statement dari adiknya Robi, dari saudaranya Lucy, dan yang terakhir kemarin malam dengan bapaknya, ya saudara Rudi Irawan. Dari penjelasan itu saya coba bangun sinergisitas dengan statement dari penyidik. Kemudian saya kumpulkan data-data dan tim, maka kami melihat bahwa saudara Peggy ini saya yakin dan saya percaya akan kemampuan Polri, dan saya menduga bahwa Peggy adalah pelaku. Dari Peggy Setiawan ini memang dia wajib dibantu, ditolong, karena pertama dia orang susah, yang kemudian dia juga adalah tulang punggung keluarga, dan kita sudah meyakini, kita sudah pelajari betul-betul bahwa anak ini tidak bersalah, makanya kita mau menolong. Kalau enggak, ngapain kita buang-buang waktu juga. Kita sepakat dengan polisi untuk menindak tegas pelaku pemerkosaan dan pembunuhan. Tetapi harus orang yang tepat. Jangan klien kami dikorbankan. Rasman Nasution ini adik saya. Dia itu dekat dengan Bang Hercules, dekat dengan abang saya Ferry Kilikili, dekat juga dengan saya. Waktu dia dengan Bang Hotman itu kan saya pasang badan dengan dia waktu ribut rame-rame. Kalau rekan-rekan wartawan tahu, belum lama ini kan, tahun yang lalu itu, saya yang pasang badan buat dia. Makanya saya kemarin berani keluarkan statement, tolonglah adikku Rasman, jangan sampai banyak membuat statement yang liar, akhirnya merugikan klien kami, Peggy Setiawan.
lihatlah abangmu ada di sini, di Peggy Setiawan, begitu. Rekan-rekan wartawan kan bisa lihat kemarin yang dia debat dengan salah satu rekan saya, Pak Mokhtar, kemarin itu kan rame di sosial media itu kan. Adikku Rasman tersayang, tolong jangan sampai menjustifikasi. Ini kan semua harus pembuktian. Bahwa jangan langsung menjustifikasi bahwa Peggy terlibat, Peggy dengan bapaknya sekongkol dan terlibat. Nah itu nggak baik, karena Adinda Rasman ini kan lawyer top di Indonesia ini. Jadi mengertilah, segala sesuatu itu perlu pembuktiannya. Kita nggak bisa langsung menjustifikasi seperti itu. Di sisi lain, mengejutkan, pengacara Saka Tatal juga ungkap ada 30% rahasia lagi yang akan dibongkar di kasus Vina dan Eki. Lantas apa alasannya yang membuatnya belum mengungkapkannya? Halo, aku Jennifer. Ayo dong subscribe Intens Investigasi. 3 juta subscriber bisa. Semangat. Saka Tatal, salah satu terpidana kasus Vina yang bebas tahun 2020 lalu setelah divonis 8 tahun penjara, namun menjalani hukuman selama 3 tahun 8 bulan itu juga kini sedang memperjuangkan keadilan baginya. Karena ia juga mengaku korban salah tangkap, di mana saat kejadian usia Saka Tatal baru menginjak 16 tahun, dan ia juga mengaku mendapat kekerasan. Sebagai kuasa hukumnya, Titin Prialianti pun yakin sekali jika Saka Tatal tidaklah bersalah. Sudah dari tahun 2016 dan 2017 ia berjuang untuk Saka Tatal tapi selalu gagal. Termasuk dalam persidangan, ia juga sudah menyampaikan bukti-bukti yang semuanya sudah tertulis dalam berkasnya dan merupakan fakta persidangan yang hanya bisa diungkapnya dalam sidang. Dan mengejutkan, diakui Titin Prialianti kalau selama ini yang ia ungkap belumlah 100%, tapi baru 70% saja. Sedangkan 30%-nya lagi akan ia bongkar rahasianya di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tahu banget ini kebenaran ini harus diomongin, harus dijalankan, bukan diomongin ya, harus saya buka kebenaran ini. Cuman mungkin alhamdulillah baru setahun. Kalau dulu sih yang nggak ngerti, saya juga sekarang, saya juga ngomel-ngomelin ke wartawan gue gini, Della apa kabar dulu, saya bilang 2016-2000 saya udah teriak-teriak, kalian kemana aja, ikut ya, ketawa-ketawa mereka. Masalah PK kan tidak sederhana mas, artinya PK itu benar-benar kita seperti menganulir secara keseluruhan ya mas, dan itu kan kita benar-benar harus pembuktian yang luar biasa, karena PK itu ya upaya hukum luar biasa gitu. Saya juga nggak bisa nanti minggu ini PK, 2 hari kemudian PK, nggak bisa begitu mas, karena saya juga punya traumatis sendiri ketika saya banding, ketika saya kasasi gitu. Itu benar-benar dimentahkan dengan alasan yang sederhana tapi masa depan anak hancur gitu loh. Itu yang saya belum buka ini. Kenapa sih dulu saya digagali di banding, kasasi, saya belum buka kok mas. Ada sesuatu luar biasa, astagfirullah, sampai segininya ya gitu, mempertahankan anak ini supaya tetap divonis. Itu yang belum saya ngomong mas. Gue yakin masyarakat yang mengikuti ini yakin apa yang saya lakukan itu benar. 70%-nya itu udah saya buka, walaupun belum seluruhnya ya, 70% itu belum bulat mas. Karena ada, kan saya yang ini hanya fakta persidangan. Ada yang itu fakta persidangan, tapi kan orang nggak tahu. Yang tahu kan saya yang punya berkas, gitu loh. Itu fakta persidangannya seperti itu. Yang saya buka ketika ada komunikasi, ada saksi hadir, ini hadir, itu saya bisa ungkapkan. Gimana kalau fakta sidangnya itu tidak bisa saya komunikasikan, tapi tertulis dalam berkas saya? Itu yang belum saya buka, Mas. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang,
3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.